Ya, pemirsa, kasus COVID-19 di Indonesia terus meningkat. Bahkan tenaga medis hingga ketersediaan ruang perawatan juga nyaris tak dapat membendung pelonjakan ini. Kita bahas lebih lanjut bersama epidemiolog dari Griffith University Australia, Diki Budiman. Selamat sore, Pak Diki. Jumlah kasus di Indonesia yang terus meningkat, apakah ini menandakan bahwa semua tes yang dilakukan tidak berjalan lancar, tidak efektif, atau tidak serius dilakukan sebenarnya, Pak Diki? Malam Mas Pandi. Jadi tes yang dilakukan saat ini jelas belum memadai ya kalau kita lihat dari data dengan tes positivity rate yang masih tinggi, dan kaitan dengan angka kasus yang meningkat ini sebetulnya harus dimaknainya begini. Jadi ada plus dan minusnya. Karena saya khawatir karena dianggap bahwa angka kasus baru ini bila diberi definisi atau konotasi yang negatif, banyak daerah yang akhirnya akan menurunkan angka kasusnya ini, dan tren ini saya khawatirkan bisa terjadi ini. Dan ingin saya sampaikan bahwa adanya penemuan angka kasus positif ini bukan selalu berimplikasi negatif, karena yang terpenting adalah kita berhasil mendeteksi. Namun yang menjadi PR dari setiap daerah yang harus dilakukan adalah apa yang dilakukan setelah penemuan ini, karena ada yang disebut dengan contact tracing. Ini yang artinya kita tunjukkan pada publik juga bahwa dari satu kasus positif ini kita menemukan misalnya katakanlah 20 atau 25 kasus kontak, yang artinya itu relatif memadai dari sisi target yang ditetapkan WHO. Jadi tidak selalu angka kasus yang tinggi ini berkonotasi negatif. Karena apa? Karena kita memang saat ini sudah di tengah-tengah kebakaran yang di mana-mana. Sehingga akan sangat baik jika penemuan kasus ini dilakukan dengan secepat mungkin. Walaupun akhirnya kita menemukan banyak kasus, itu malah bagus karena kita akhirnya bisa mendeteksi mereka, mengisolasi mereka atau mengkarantina mereka sehingga mereka ini tidak menyebarkan atau membawa virus ini tanpa kita bisa kendalikan. Nah, ini sebetulnya maknanya ya. Tapi yang menjadi PR-nya adalah ini masih dominasinya terjadi di DKI Jakarta dan sekitarnya. Provinsi yang besar seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur atau provinsi lainnya pun masih jauh dari atau ideal untuk menemukan kasus ini. Jadi ini masih banyak PR yang harus kita lakukan dalam kaitan penemuan kasus atau deteksi dini ini, Mas Di Pandi. antara banyak PR tersebut, Pak Diki, yang harus fokus dibagikan agar pemerintah juga tidak kewalahan. Yang fokus dilakukan seharusnya apa? Fokus pada orang-orang yang positif, terutama yang OTG, kemudian juga yang memberikan gejala, atau fokus pada orang-orang yang di tracing yang pernah kontak langsung dengan orang-orang yang positif tersebut, Pak Diki? Kalau kita punya skala prioritas, ini tentu akan ditentukan atau dipengaruhi oleh kapasitas dari daerah tersebut. Kalau misalnya karena ini sekarang ini orang yang dikontak tracing ini sudah terlampau banyak sekali, sehingga pada penduduk yang besar ya seperti Jawa Tengah yang tadi 3 itu, kalau misalnya bisa kita karena keterbatasan itu kita harus lakukan prioritasi. Tentu yang harus dilakukan adalah pelacakan dari kasus kontak ini sampai benar-benar mereka terdeteksi. Karena ini yang harus dicegah adalah terjadinya klaster atau klaster yang tidak tuntas ditangani. Nah, tandanya adalah klaster yang tidak dituntas ditangani adalah kita hanya menemukan kasus positif dengan mungkin beberapa kasus kontak, tapi setidaknya tidak sampai 80% kasus kontak ini yang terdeteksi, sehingga akhirnya ini masih terjadi penularan dari orang-orang yang membawa virus ini. Namun bila pada daerah yang memang memiliki potensi yang lebih bagus ya dalam kaitan untuk kontak tracing, ini bisa ditambah dengan melakukan deteksi pada orang-orang yang tak bergejala ini, terutama pada populasi-populasi yang berisiko. Karena sekali lagi karena ini kasusnya kita sudah kebakaran ini sudah di mana-mana, kita lebih baik meningkatkan deteksi dini kita, karena ini akan lebih bersifat menjadi upaya pencegahan. Sekali lagi ini yang saya sampaikan saat ini kita masih dalam belum performa yang memadai lah
masih jauh dari optimal untuk. Oke, Pak Diki, kita tentu harapkan kasus positif ini terus menurun, tapi tanda-tandanya belum ada karena dari hari ke hari kasus positif terus bertambah. Yang Anda lihat dengan situasi ini, apakah ini artinya bahwa puncak virus corona khususnya di Indonesia belum mencapai puncaknya? Belum, jelas. Untuk Indonesia sekali lagi kita akan memiliki banyak variasi karena Indonesia ini negara kepulauan. Jadi apa yang terjadi saat ini lebih didominasi tren yang terjadi di Pulau Jawa, khususnya Jakarta dan sekitarnya. Ini pun Jawa pun belum mengalami puncak, apalagi Indonesia. Kemungkinan kita masih mungkin sampai tahun depan lah untuk Indonesia secara keseluruhan. Tapi untuk Jakarta bisa kemungkinan sebelum akhir tahun ini kita bisa melewati gelombang pertama ya dengan kajian-kajian data yang mereka miliki. Tapi untuk Jawa bisa sampai kuartal pertama tahun depan. Itu pun tentu bila intervensi yang dilakukannya itu tidak memadai, itu bisa makin mundur dan juga makin terus tinggi ya ke kurva yang kita miliki. Kurva yang tinggi ini artinya kasus yang terjadi makin banyak, kasus kesakitan makin banyak, dan kasus kematian. Dan ingat, angka kasus yang terjadi saat ini katakanlah 4.000, 5.000 segala macam, ini di beberapa daerah misalnya katakanlah yang terdeteksi atau tidak terdeteksi, ada konsekuensi ya yang disebut dengan nanti angka kematiannya itu akan timbulnya tuh nanti bulan depan. Jadi kalau lihat angka kematian saat ini itu adalah angka kasus yang bulan lalu. Jadi ada bukan langsung angka kasus saat ini timbul angka kematian saat ini, tapi dia akan terlihat pada bulan depan. Nah, artinya angka kematian yang besar saat ini sebetulnya angka kasus kita yang lalu-lalu itu sebetulnya sudah tinggi, dan itu yang bahayanya karena kita belum mendeteksi. Ya, ini yang sinyal sangat serius ya. Ini sangat serius untuk kita di Indonesia ini. Baik, intinya kita harapkan kasus positif di Indonesia ataupun di seluruh dunia segera menurun. Terima kasih untuk penjelasan Anda, Pak Diki Budiman, epidemiolog Griffith University Australia. Selamat sore waktu Indonesia, Pak Diki.